bimbing doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita pada kali ini, kayaknya kita maka dari kemarin kita berdoa menurut ajaran agama dan masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Nah, baiklah sebelumnya di sini apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Oke, nah ini Ibu akan periksa dulu kehadirannya ya. Di sini hadir semua atau ada yang tidak masuk? Hadir semua, Ibu. Oke, sepertinya Ibu absen saja ya. Iya, Bu. Oke. Dan Nawati hadir, Bu. Putri Nabela hadir, Bu. Rijal, Nisha hadir, Ibu. Rizky Akbar, Hadir Ibu. Sekarayu, terakhir Aril. Hadir Ibu. Oke, ya hadir semua ya. Baiklah, di sini melihat kelasnya juga sudah bersih, pakaian anak-anak semua juga udah rapi semua. Silakan keluarkan buku dan juga alat tulisnya ke atas mejanya ya. Oke, silakan disiapkan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, siapa di sini yang ingin sukses? Saya. Nah, baiklah, itu hanya ingin sekedar mengingatkan bahwa musuh terbesar dari kesuksesan itu bukanlah kegagalan, akan tetapi musuh terbesar dari kesuksesan merupakan ketakutan. Jadi, anak-anak ibu di sini jangan pernah merasa takut gagal, terus berusaha, tunjukkan kemampuan kalian. Nah, jadi nanti tuh kegagalan itu merupakan langkah awal kita menuju kesuksesan. Jadi, jangan pernah takut gagal ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, baiklah, jadi pembelajaran kita pada hari ini ya mengenai menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini agar anak-anak nantinya itu paham mengenai arti dari pentingnya kedudukan dan juga fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita memasuki materi kita hari ini, anak-anak di sini ada yang tahu nggak siapa yang bisa menyebutkan apa fungsi dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Oke, Garna silakan. Fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu mengatur masyarakat dalam segi baik itu sosial, dari bermasyarakat, dari agama juga, Bu. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Garna. Di sini siapa lagi? Ada yang tahu? Nah, Rijal, boleh silakan Rijal. Menurut saya sebagai pemersatu dalam arti karena kita sebenarnya suku agama dan juga budaya, tapi yang menjadikannya Pancasila sebagai negara dan juga
negara itu bisa mempersatukan segala perbedaan negara Indonesia. Ya, benar sekali. Jadi fungsi Pancasila itu sebagai alat pemersatu kebangsaan. Tepuk tangan untuk dijaga. Jadi yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian itu benar sekali. Dan lebih tepatnya, jadi kedudukan dan fungsi Pancasila di sini sebagai dasar negara dan juga ideologi negara yang merupakan kesepakatan yang sudah final karena mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan pandangan. Tentunya seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, ras maupun antar golongan. Jadi Pancasila ini berfungsi untuk mempersatukan dari perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, jadi Pancasila ini juga tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Siapa di sini yang tahu Pancasila ini terdiri dari berapa sila? Ayo, berapa? Oke, Dana, berapa sila? Ada 5, Bu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Dana. Benar sekali yang disampaikan oleh Dana bahwa Pancasila ini terdiri dari 5 sila. Panca artinya 5. Jadi dari setiap poin-poin tersebut, dari kelima sila tersebut itu saling berkaitan, maka harus dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya mengenai pentingnya Pancasila dalam kehidupan. Nah, penting sekali untuk menyadari dan juga mempertahankan Pancasila dengan melaksanakan dan melaporkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi Pancasila itu sangat penting sekali untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja saat apa kita? Dan contoh kecilnya saja pada saat kita melaksanakan upacara bendera. Serta juga tadi kan kita sudah diawali dengan doa itu. Nah, doa itulah merupakan nilai sila yang pertama. Nah, yang selanjutnya itu pada nilai-nilai Pancasila yang pertama. Apa sila pertama Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi ketuhanan yang Maha Esa di sini berarti pengakuan dan juga meyakini keberadaan Tuhan dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Coba sebutkan apa contoh nilai Pancasila yang pertama ini. Saya, Bu. Ya, silakan Nisa. Tidak mencuri, Bu. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk Nisa. Nah, jadi contoh nilai-nilai Pancasila yang pertama itu ada menghormati dan tidak memaksakan agama orang lain serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan juga kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, Pancasila yang kedua apa? Kemanusiaan Nah, jadi kemanusiaan yang adil dan beradab ini berarti mengakui bahwa kehidupan manusia itu sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Untuk contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Coba ada yang tahu? hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, Bu. Ya, betul. Hak untuk mendapatkan beribadah di tempat masing-masing, ya, seperti masjid. Terus ini juga hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan layanan umum yang layak. Oke, benar sekali yang dikatakan oleh Nisa. Good job, Nisa. Bertepuk tangan untuk Nisa. Selanjutnya
ketiga apa? Persatuan Indonesia. Nah, jadi Persatuan Indonesia ini berarti mengatasi paham perseorangan, golongan, mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah. Untuk contohnya lagi apa? Untuk sila ketiga ada yang tahu? Kayaknya di sini yang belum jawab deh. Kita boleh Ariel, silakan. Bergotong royong fisikanya bukan Bu. Oke, benar Ariel. Ada lagi? Rizky, Ibu Rizky. Rizky, gimana Rizky? Membersihkan kolam bersama-sama Bu. Oke, itu sama saja seperti gotong royong ya Rizky. Ya benar sekali Rizky. Ada sih. Oke, tidak apa-apa. Oke, lanjut ya. Kita akan memasuki ke nilai Pancasila yang keempat. Ayo apa? Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berkepentingan. Jadi dalam sila keempat ini berarti itu merupakan segi utama dari demokrasi, karena negara kita Indonesia adalah negara demokrasi yang tentunya berdasarkan asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Untuk contohnya lagi dalam kehidupan sehari-hari, siapa ya? Mungkin Nabila? Bisa dia Bu. Gimana Mungkin Nabila? Bisa Mungkin Nabila? Silakan Nabila, kamu bisa. Kerakyatan yang dipimpin oleh Pak. Gimana? Memberikan hak suara waktu pemilihan ketua kelas Bu. Benar. Tepuk tangan dulu Nabila. Pintar. Oke, benar sekali. Jadi yang terakhir itu ada nilai Pancasila yang kelima adalah apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi pada nilai Pancasila yang kelima ini itu berarti mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, untuk contohnya dalam kehidupan sehari-hari mendapatkan kesetaraan dalam pendidikan maupun ibadah dan sebagainya. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Sekar. Oke, nah jadi dari anak-anak ibu tadi sebutkan contoh-contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila itu berarti sangat penting sekali nilai-nilai Pancasila ini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini ibu akan menayangkan suatu permasalahan lewat video. Silakan kalian simak. Nanti dari video permasalahan tersebut, nanti ibu akan meminta anak ibu untuk mencari solusi pemecahan masalahnya. Oke, silakan kalian simak video berikut ya. Iya Bu. Waktu kamu menonton film, tergantung dengan handphone. Kamu mungkin sering lihat tetapi dan semua kepada yang meminta. Mereka terlalu gadget, memukul, bahkan mengamalkan meminta. Dalam kehidupan nyata, perilaku seperti itu dikenal disebutkan perundungan atau bahasa kerennya bullying. Perundungan biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk lebih kuat kepada mereka yang lemah. Kuat di sini bisa dari fisik, status sosial, atau keadaan.
Contohnya ada kayak Daniel yang punya visi lebih kuat dan besar kepada logika yang visinya lebih kecil dan lemah. Tapi bukan berarti orang-orang yang lebih kuat itu selalu jadi berpulih ya. Ada faktor lain yang membuat seseorang melakukan bullying. Misalnya, si pelaku bullying juga merupakan dalam bentuk perasaan budaya. Atau si pelaku bullying akan lebih diakui oleh circle pertemanannya ketika dia membuli orang lain. Kalau dilihat dari bentuknya, bullying ini bisa bermacam-macam kok. Di antaranya ada physical bullying yang mukul, verbal bullying yang mengejek, dan social bullying seperti menyebarkan gosip. Yang paling baru dan paling banyak terjadi saat ini adalah cyberbullying atau perilaku bullying di internet dan media sosial. Misalnya aja head comment. Bullying seperti ini jangan memandang yang lebih kuat karena pelaku bullying selalu sedikit dari maksudnya. Padahal perilaku bullying menimbulkan tersuka bentuknya bukan hanya berupa fisik, tapi juga berupa psikis dalam jangka panjang. Terkait mengalami gangguan kecemasan, tidak percaya diri, bahkan menjadi depresi. Bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi pelaku bullying. Karena tidak jarang, si pelaku juga bisa jadi si korban atau melakukan bullying. Kalau sudah seperti itu, si bullying menjadi menyengsarakan dan tidak ada akhirnya. Maka dari itu, mari kita hentikan bullying ada. Jadi dari video tadi apa permasalahannya? Bullying. Iya, benar sekali. Jadi kasusnya bullying. Nah, tentu bullying ini sering terjadi di lingkungan sekolahan. Nah, jadi sebelumnya dari permasalahan tadi, Ibu minta kalian akan mencari solusinya. Nanti akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Silakan untuk Dana, Nabila, Ariel dan juga Lijal itu menjadi kelompok 1. Isa sama Rizky itu kelompok 2. Silakan buat lingkaran untuk kelompok 1 dan juga 2. Silakan. Oke, sekarang masing-masing telah dengan anggota kelompoknya. Jadi di sini Ibu akan beri waktu selama 5 menit. Di sini kalian melakukan diskusi untuk memecahkan masalah tadi mengenai bullying. Nanti silakan kalian buat kesimpulannya di kertas lembar dan nanti perwakilan masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Oke, paham? Ada yang ditanyakan? Ya. Oke, kalau begitu silakan kalian diskusi ya. Ya, berharap panjang-panjang gitu. Solusinya boleh satu saja. Silakan nanti kalian jabarin menurut anggota kelompok
perwakilan kelompok untuk kelompok satu terlebih dahulu. Silakan perwakilan kelompok ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Siapa? Saya, Bu. Oke, Putri Nabila, silakan maju. Oke, silakan semuanya diperhatikan ya, kelompok 2 juga. Oke, silakan Putri Nabila, sampaikan. Jadi Bu, menurut kelompok kami untuk mengatasi permasalahan bullying yang sering terjadi, apalagi di lingkungan sekolah, tentunya dengan meningkatkan kesadaran dalam diri masing-masing individu itu sendiri. Lalu sesuai dengan penerapan nilai Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentunya setiap individu harus diperlakukan dengan baik tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama maupun golongan. Baik, sekian dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya silakan untuk perwakilan dari kelompok 2 ya. Silakan Sekar. Baiklah teman-teman, solusi dari kelompok kami terkait permasalahan bullying tadi ialah bahwasanya jika terjadi di lingkungan sekolah, sekolah itu harus menyediakan pelaporan yang aman. Artinya sekolah itu harus menyediakan sistem pelaporan yang aman untuk korban bullying agar dapat melapor dengan aman tanpa rasa takut. Masyarakat pihak sekolah juga harus menindaklanjuti pelaku yang melakukan bullying itu apapun penyebabnya agar tidak terulang lagi ke depannya dengan menerapkan nilai Pancasila keempat, yaitu kerakyatan, keberagaman, kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan keadilan, agar nantinya dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda untuk mengambil keputusan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi solusi dari kelompok 1 ini mengenai bullying ini ternyata dari diri individu sendiri, yaitu mengenai meningkatkan kesadaran dalam diri masing-masing. Sedangkan kalau untuk kelompok 2, solusi mengenai bullying ini tadi ternyata dengan cara menyediakan tempat pelaporan yang aman. Ya, benar sekali solusi yang disampaikan dari kelompok 1 juga di mana solusi dari kelompok 1 berdasarkan dari internal dalam dirinya, dan juga kelompok 2 dengan cara menyediakan tempat pelaporan yang aman. Nah, jadi tentunya kedua solusi dari kelompok 1 maupun dari kelompok 2 ini tadi itu sudah benar sekali untuk memecahkan masalah bullying yang sering terjadi di lingkungan persekolahan. Jadi ibu harap di sini tidak ada yang melakukan bullying. Tidak ada. Oke, bagus sekali ya. Dan juga di sini ibu ingin menambahkan mengenai solusi dari bullying itu sendiri itu harus ditindaklanjuti kembali, bukan hanya dari pihak korbannya saja, tetapi juga dari pelakunya. Karena kita juga tidak mengetahui
penting sekali kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di mana contoh kecilnya tadi mengenai bullying. Nah, jadi ketika kita telah menerapkan nilai Pancasila yang pertama sampai yang kelima, maka kita juga dapat menghindari konflik-konflik ataupun permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semoga harapan ibu, anak-anak ibu di sini dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya ya. Ya Bu. Oke, baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Tidak, Bu. Oke, sudah jelas ya. Jelas. Oke, kalau begitu, karena kita awali tadi dengan doa, maka kita akan tutup juga pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Silakan. Boleh Air, bimbing doanya. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran sekarang ini, kita tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Doa beragama dan percayaan masing-masing.